Listrik itu kan ada di sekitar kita ya, tapi kita nggak bisa lihat. Gimana kalau saya bilang kita sebenarnya bisa ngintip cara kerjanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal tunjukin caranya. Cuma butuh satu alat simpel ini, dan semua rahasia listrik bakal kebongkar. Nah, ini dia jagoannya, multimeter. Orang juga sering nyebutnya avometer. Gampangnya, alat ini tuh kayak kamus, penerjemah bahasa listrik. Dengan multimeter ini, kita bakal kenalan sama 3 pemain utama di dunia listrik. Ada tegangan atau voltage, ini tuh tenaga dorongnya. Terus ada arus atau current, ini banyaknya listrik yang ngalir. Dan terakhir, hambatan atau resistance, nah ini yang ngerem alirannya. Oke, jadi kita nggak akan bahas teori yang bikin pusing ya? Lupakan itu. Intinya, dalam beberapa menit aja, Anda bakal punya skill praktis buat ngukur 3 hal tadi. Gimana? Udah siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan ini yang paling gampang sekaligus paling aman, ngukur tegangan. Bayangin aja, tegangan itu kayak tekanan air di selang, atau dorongan yang bikin listriknya jalan. Caranya? Gampang banget, cuma 3 langkah aja. 1, puter knopnya ke huruf V. 2, pasang colokannya, ini namanya probe ya, secara paralel. Nanti kita lihat apa itu paralel. 3, udah deh, tinggal lihat angkanya di layar. Simpel kan? Nah, ini dia kunci utamanya. Coba lihat deh gimana prop merah sama hitam ini dipasang. Mereka itu kayak nyabrang gitu aja, dari kutub positif ke negatif. Jadi kita nggak perlu mutusin kabel apa-apa, nggak ngutak-ngatik rangkaiannya. Inilah yang namanya koneksi paralel. Dan yang paling asik, ini bisa kita lakuin dengan aman pas listriknya lagi nyala. Oke, dorongannya udah dapat. Sekarang kita mau ukur seberapa deras alirannya. Itulah yang disebut arus. Ini benar-benar ngitung jumlah listrik yang lewat. Nah, di sini nih peraturannya beda total. Cara ngukurnya sama sekali nggak sama kayak tadi. Perhatiin baik-baik ya. Dengerin ya, ini penting banget. Langkah pertama, puter knopnya ke A. Itu singkatan dari ampere. Langkah kedua, dan ini yang paling krusial, kita harus mutusin rangkaiannya. Beneran, diputus jalurnya. Nah, baru di langkah ketiga, kita sambungin lagi jalur yang putus tadi pakai prop multimeter kita. Jadi listriknya dipaksa lewat alat kita. Nah, inilah yang namanya koneksi seri. Kelihatan kan? Listriknya sekarang harus ngalir lewat dalam multimeter dulu, baru bisa nyampe ke lampu. Jadi, multimeter kita sekarang jadi bagian dari sirkuit itu sendiri. Beda banget sama yang tadi kan? Sekarang, saya mau ngomong serius. Tolong perhatikan banget peringatan ini. Ini bukan bercandaan. Kalau Anda coba-coba ngukur arus pakai cara paralel, kayak ngukur tegangan tadi, itu sama aja bikin korsleting. Multimeter Anda bisa langsung rusak. Sekali lagi, jangan pernah lakukan itu. Jadi, biar makin jelas, ini bedanya. Ingat ya, tegangan itu diukur secara paralel. Kita cuma nyentuh dari luar, kayak jembatan di atas sungai. Nggak ganggu alirannya. Tapi kalau arus, kita harus ukur secara seri. Kita harus nyemplung, jadi bagian dari sungainya. Kita potong alirannya, dan kita masuk di tengah-tengah. 2 cara ini jangan sampai ketukar ya, bahaya. Oke, kita masuk ke yang terakhir dari trio ini. Hambatan atau resistance. Anggap aja ini kayak polisi tidur di jalan atau sumbatan di pipa. Pokoknya sesuatu yang menghalangi laju listrik. Caranya gampang, tapi ada satu syarat mutlak. Dengerin baik-baik. Nomor 1, dan ini paling penting, matiin listriknya. Benar-benar mati total. Nomor 2, puter knopnya ke simbol yang kayak tapal kuda ini. Simbol omega, satuannya ohm. Terakhir, tinggal tempelin probe di kedua kaki komponennya. Lihat gambarnya deh. Resistornya itu diukur sendirian ya. Dicabut dari rangkaiannya, atau minimal listrik rangkaiannya mati total. Ini hukumnya wajib. Kenapa? Soalnya kalau ada listrik nyala, multimeter Anda bakal bingung. Dia malah ngukur tegangan dari sumber listrik, bukan hambatan si komponen. Hasilnya, bukan cuma salah, tapi bisa-bisa multimeter Anda langsung koit, rusak permanen. Saya ulang sekali lagi ya, biar nempel di kepala. Ini nggak ada tawar-menawar. Kalau mau ukur hambatan listrik, listrik harus mati. Titik. Pastikan nggak ada strom sama sekali. Baiklah, kita udah bisa ngukur V, I, dan R satu persatu. Keren! Sekarang, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana ketiganya ini ternyata saling berhubungan. Ini bagian aha-ahanya. Nah, kita kan udah bisa ngukur tiga-tiganya nih. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana sih hubungan antara si tegangan, arus, sama hambatan ini? Apa mereka jalan sendiri-sendiri? Atau jangan-jangan ada rumus rahasia yang ngatur mereka semua? Dan jawabannya, ternyata ada. Ada satu aturan simpel tapi luar biasa penting dan elegan yang ngehubungin mereka semua. Namanya
hukum Ohm. Rumusnya simpel banget. V sama dengan I kali R. Tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan. Udah, gitu doang. Tapi rumus simpel ini adalah jantungnya dunia elektronika. Artinya apa buat kita? Artinya gini, kalau kita tahu dua nilai aja, misalnya kita udah ukur arus dan hambatan, kita bisa kali hitung tegangannya tanpa perlu ngukur lagi. Itulah kekuatan sejati dari multimeter Anda. Dan semua ini membawa kita ke satu prinsip. Satu mantra yang dipegang teguh sama semua teknisi pro di luar sana. Ukur dulu. Jadi, sebelum main tebak-tebakan, sebelum asal ganti komponen, keluarin dulu multimeter Anda. Ukur dulu. Biarin angka yang ngasih tahu kita di mana masalahnya. Jadi, sekarang Anda punya mata baru. Anda bisa ngelihat dunia listrik yang tadinya nggak kelihatan. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan kekuatan baru ini, kira-kira proyek pertama apa yang mau Anda kerjain? Mau benerin apa? Atau mau bikin apa?